The Lady Improver adalah sebuah film drama Hong Kong yang rilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Sui Sansang dan bercerita seorang wanita paruh baya yang masih perawan, laki-laki, wanita kesepian, kemudian bertemu seorang koki yang bisa merubah hidupnya dan akan banyak pengerotan pastinya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Siuman. Siuman ini sebenarnya ia sudah memiliki suami, namun karena dianya nggak mau ngencrot, katanya sih sakit, dan akhirnya mereka berdua pun bercerai. Giliran udah ditinggalin, ia malah kesepian, sampai-sampai ia melampiaskan hal itu dengan memakan ayam bakar sambil membayangkan itu adalah sebuah anu. Hari-harinya, ia selalu habiskan di sebuah rumah sakit, karena Siuman adalah seorang perawat. Suatu ketika, ia sedang melayani pasiennya. Namun, pasiennya ini bawel. Kelihatannya, si anunya sakit. Dan pasien ini sudah nggak tahan mau ngencrot dengan pacarnya. Seakan-akan pasien itu pamer kepada Siuman. Jadilah, Siuman marah sampai salah membuat laporan. Akhirnya ia dipanggil oleh atasannya dan disuruh cuti selama 1 bulan. Ya mungkin kinerjanya kurang bagus karena banyak pikiran, ya apa-apalah. Dan malam itu adalah malam ulang tahun ayahnya. Ia pulang untuk ikut merayakan pesta kecil-kecilan bersama keluarganya. Namun saat makan, ayahnya selalu menanyakan tentang suaminya itu. Ternyata Siuman menyembunyikan keretakan rumah tangganya. Belum lagi, ayahnya selalu membahas tentang pekerjaan dan gajinya yang menurutnya kecil. Akhirnya, Siuman meninggalkan meja makan dan tadi sengaja alat pengerotan serabi tutupnya terjatuh. Siuman kesal, masalah di rumah sakit pun belum selesai. Dan di rumah, ayahnya malah menambah masalah. Setelah ayahnya tahu tentang keretakan rumah tangganya, Siuman pun datang ke apartemen suaminya dengan membawa alat penghancur rotan serabi tutung anjay. Sepertinya Siuman menyesal karena dulu sudah menolaknya. Ya mungkin sekarang ia ingin mencobanya lagi. Suaminya terlihat marah dengan kedatangan Siuman. Kali ini Siuman tidak ingin basa-basi. Ia pun langsung nyosor cipika-cipiki sana sini. Namun suaminya itu menolaknya karena semuanya sudah terlambat. Singkat cerita, ayah Siuman jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ayahnya terkena jantung karena debat dengan seseorang yang akan menghancurkan bisnis restoran miliknya. Akhirnya, setelah ayahnya sakit dan dirawat di rumah sakit, Siumanlah yang bertanggung jawab atas restoran itu. Malam pun telah usai. Esok harinya, saat Siuman ke dapur, ternyata sudah ada koki baru yang bernama Jiahao. Tanpa sepengetahuan Siuman, ia memasak minyak cabai, yaitu minyak cabai khas restorannya. Akhirnya, hal itu membuat Siuman teringat masa lalu bersama kedua orang tuanya saat masih utuh. Singkat cerita, Siuman dan Jiahao pergi ke pasar. Mereka akan membeli bahan-bahan dapur. Terlihat Jiahao lebih mahir dalam memilih sayuran-sayuran segar. Saat itu, Jiahao menggoda penjual jahe dengan modal ketampanannya. Namun, Siuman terlihat kesal karena melihat Jiahao terlalu tebar pesona ke semua penjual. Mungkin Siuman risih dengan kelakuannya. Sesampai di restoran, Jiahao mencoba memasak resep barunya dengan dibantu oleh Siuman. Siuman begitu kaku karena sebelumnya ia tidak pernah mau memegang dapur. Resep barunya berhasil dihidangkan dengan sangat lezat. Siuman pun mulai terpikat dengan masakan Jiahao. Esoknya, Jiahao terus mencoba membuat masakan-masakan baru. Kali ini, ia memasak kari India. Siuman pun mencicipinya dan ternyata lagi-lagi masakannya selalu enak. Dari situlah Siuman percaya kalau Jiahao adalah koki yang hebat. Saat malam itu, Siuman pergi ke tempat balet dan sepertinya ia tertarik dengan kelenturan tubuh para balleters. Meskipun Siuman merasa dirinya begitu kaku, namun itu bukan menjadi masalah karena dengan latihan ia bisa menjadi seorang balletina seperti mereka. Sepulang dari tempat balet, Siuman melihat Jiahao sedang melakukan pengerotan dengan wanita si penjual jahe. Mantapnya, mereka ngecerot di dapur hingga terdengar suara pak puk pak puk.
Siuman yang melihat itu menjadi ingin ngecerot. Namun, dengan siapa diri ia ingin melakukannya. Akhirnya, ia pun kembali melampiaskannya dengan makan ayam bakar yang begitu menggugah selera. Hanya itu yang bisa ia lakukan untuk kepuasan dirinya. Esok paginya, siuman terlihat berubah kepada Jiahou setelah kejadian semalam. Siuman pun pergi ke tempat balet untuk latihan dengan pakaian sopannya. Dia mencoba melakukan gerakannya sesuai instruksi dari pelatihnya. Setelah selesai, latihan siuman diberitahu oleh si pelatihnya untuk menyewa seorang pria TPK. Ya, semacam cari jodoh gitu guys. Pencarian jodoh pun dimulai. Hingga akhirnya, siuman menemukan pria yang mau diajak ke tempat penginapan. Setelah siuman selesai mandi, ia melihat pria itu sedang melakukan colai. Mungkin pria itu sudah tidak tahan, jadi pengoncerotan mereka pun gagal. Ya, daripada kesepian, ia pun datang ke pesta topeng yang isinya orang-orang gabut. Siuman yang tidak punya pasangan merasa terasingkan di tempat itu. Namun saat berkeliling, ia bertemu dengan seorang pria yang sama kakunya. Ia mencoba memulainya. Mereka pun menari dan tiba-tiba pikiran siuman kembali mengingat mantan suaminya. Dan sepertinya pria itu memang tidak cocok untuknya. Ia pun pulang dengan perasaan sedih karena tidak bisa menemukan pria yang sesuai dengan seleranya. Kali ini dia melampiaskannya dengan memasak. Namun Jiahou mencoba menenangkannya karena ia begitu terlihat sangat kesal, dan akhirnya siuman berhasil ditenangkan dan mereka pun melakukan pengencerotan. Kali ini Jiahou berhasil memasukkannya dengan perlahan. Oh tentu, karena masih perawan, ia begitu sangat rapat. Akhirnya siuman pun menemukan pria yang mampu mengerti keadaannya, yang selalu takut mantap-mantap. Esok harinya, siuman kembali ke tempat balet. Ya, karena sudah ngecerot, akhirnya ia bisa melunturkan tubuhnya. Kini siuman dan Jiahou sudah semakin dekat dan tidak ada lagi wanita kesepian. Karena Jiahou selalu menghiburnya. Asik. Lagi-lagi mereka melakukan pengencerotan di dapur. Selain mampu menghibur, Jiahou pun bisa membuat siuman sadar untuk menghargai jerih payah ayahnya. Singkat cerita, siuman langsung menemui ayahnya di rumah sakit. Kini, ia merawatnya dengan tulus dan kasih sayang. Namun, di sisi lain Jiahou sedang bersama tukang jahit itu. Ia datang untuk melampiaskan rindunya kepada Jiahou. Namun, tak lama kemudian, siuman pun datang dan melihatnya. Ia terlihat sangat patah hatinya. Baru saja menemukan pria yang sangat pas. Namun, pria itu sudah milik orang lain. Itu artinya, siuman sudah tidak memiliki harapan lagi. Siuman kembali makan ayam namun kali ini normal. Saat makan, ia dihampiri seorang pria yang katanya pelanggan di restorannya. Bahkan, pria itu mengingat selama 17 kali ia datang ke situ dan mengungkapkan bahwa ia menyukai siuman. Mendengar hal itu, siuman pun meresponnya. Besok paginya, pria itu datang ke restoran dengan membawakan bunga untuk siuman. Jiahou yang melihat hanya terdiam. Singkat cerita, malam itu cuma ada acara pertunjukan dan ia minta ditemani oleh pria berkacamata. Lenggak-lenggok pria itu menatapnya begitu tegang. Sepertinya ketakutan dan malah pergi meninggalkan siuman. Esok paginya, siuman membawa sarapan yang sudah disiapkan oleh Jiahou. Kemudian, melihat pakaian Jiahou yang sudah tertumpuk rapi di kursi. Itu artinya, kau akan meninggalkan restoran. Sebelum pergi, ia memberikan kemantapan kepada siuman dengan cerot terus. Jiahou pun berpamitan kepada ayah siuman. Tidak ada yang tahu sebab Jiahou mengundurkan diri dari restoran itu. Dan kini, siumanlah yang harus menggantikan posisinya. Sampai akhirnya, ia bisa menghidangkan masakan kesukaan sang ayah. Dan itu sangat enak dan sangat lezat. Hubungan dengan ayahnya membaik. Kini pria berkacamata yang bernama Hakim kembali menemuinya. Sepertinya Hakim memang benar-benar mencintai siuman. Namun kali ini siuman menolaknya dan memilih menjadi wanita kesepian. Yang terpenting adalah kebahagiaan bersama sang ayah.
Siuman pun memilih menutup restorannya dan melanjutkan hobi memasak dan menjadi seorang koki hebat. Siuman pun memilih menutup restorannya dan melanjutkan hobi memasak dan menjadi seorang koki hebat. Siuman hidup bahagia dan film pun berakhir. Film yang mendapat rating 5 di IMDb mempunyai plot twist yang sangat sederhana dan mudah dipahami alur ceritanya. Hidup memang rumit, namun kita tidak boleh putus asa dengan kekurangan yang kita punya. Terkadang semua nikmat dengan berakhir pengencrotan. Namun pengencrotan tidak selalu berakhir dengan bahagia. Tapi nggak apa-apa, yang penting Siuman udah hidup bahagia.